Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas Tecno Pova 2. Di sini juga sekaligus saya akan memberikan pengalaman saya menggunakan smartphone ini selama 3 minggu. Nah, seperti biasa nih, tiada hentinya saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya buat kamu yang belum subscribe. Ayo dong, subscribe channel ini dan jangan lupa juga mengaktifkan bel notifikasinya. Buat semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like, follow juga Instagram saya, linknya ada di kolom deskripsi. Sebagai pemain baru di pasar smartphone Indonesia, Tecno Mobile itu langsung bergerak cepat dalam mengeluarkan smartphone. Ya, tujuannya sudah jelas ya, agar mudah dikenal sehingga bisa memikat pengguna smartphone di Indonesia. Baru saja mereka merilis Spark Series kali ini, Tecno Pova 2 menjadi andalan mereka untuk smartphone di harga 2 jutaan ya. Dengan harga segitu ya bisa saya bilang mulai dari 2,2 jutaan, Tecno Pova 2 menjadi smartphone termurah dengan membawa kapasitas baterai paling besar yaitu 7000 mAh. Jadi tidak heran nih kalau bodi smartphone ini terlihat gemuk dibandingkan smartphone kompetitor lain di harga yang sama. Walaupun begitu, menggenggam ataupun menggunakan smartphone ini masih nyaman saya rasakan. Alasannya itu Tecno berhasil mendesain smartphone ini agar tidak terlihat lebar dengan memberikan rasionya itu memanjang 21:9 pada layar seluas 6,9 inch. Layar seluas itu enak banget loh saat saya menikmati konten apapun karena memberikan tampilannya terlihat lapang. Ditambah juga respon sentuh layar ini tidak saya temukan masalah. Sayangnya layar ini belum mendukung Widefine L1, jadi ya saya tidak bisa menikmati konten ataupun menonton film Netflix dalam kualitas HD. Layar Tecno Pova 2 menggunakan panel IPS LCD. Warna yang ditampilkan itu terlihat cerah, begitu juga resolusi Full HD Plus masih memberikan ketajaman yang enak dilihat pada layar seluas ini. Sementara penggunaan area outdoor saat di bawah terik matahari ya kalau menurut saya sih masih cukup terlihat walau tidak terlalu terang. Intinya secara visual layar Tecno Pova 2 masih memberikan kenyamanan. Bukan hanya di situ saja, dengan membawa iOS versi 7.6.0 memberikan banyak fitur terutama pada layarnya nih. Misalnya kamu bisa menemukan dark mode dan eye care. Untuk perlindungan pada layar, sampai saat video ini dibuat, saya belum menemukan infonya nih menggunakan pelindung kaca apa. Kalau kamu ada yang tahu, boleh ya untuk share di kolom komentar di bawah. Tapi, daya tahan kaca pada layar ini terbilang kokoh dari yang namanya goresan-goresan halus. Alasannya, sampai saat ini saya belum menemukan goresan, walau saya belum memasangkan screen guard yang sudah tersedia dalam paket penjualan. Bagian yang paling saya suka saat pertama kali melihat smartphone ini yaitu pada desain back cover yang hadir dengan material plastik polikarbonat. Tecno Pova 2 membawa desain sangat berbeda dibanding smartphone lain di kelas yang sama, jadi memberikan ciri khas tersendiri sehingga itu mudah diingat. Desain bertekstur unik seperti ini menegaskan kalau smartphone ini terlihat simetris dan kokoh seperti desain ala robot gitu deh, sehingga memberikan kesan yang tangguh dan kuat. Kira-kira seperti itu yang ada di benak saya. Tangguh kuatnya smartphone ini langsung terasa pada kapasitas baterai yang besar tadi ya, 7000 mAh. Dengan kapasitas baterai sebesar itu, saya tidak pernah khawatir dengan yang namanya lowbat. Penggunaan saya dengan bermain game kisaran 2 jam lebih ya, screen on time itu tembus selama 12 jam. Untuk pengisian daya baterai, Tecno Pova 2 mengandalkan kecepatan fast charging dual IC 18 watt. Membutuhkan waktu kisaran 2,5 jam untuk mengisi kapasitas baterai dari 5 hingga 100%. Pada kondisi mode pesawatnya itu saya aktifkan dan tingkatan brightness mentok ke kiri. Jadi akan lebih cepat bila kamu charge smartphone ini dalam keadaan mati. Selain itu, tangguhnya smartphone ini ada performa yang terbilang mumpuni dengan mengandalkan chipset MediaTek Helio G85 dengan sistem Turbo V 2.0. Dipadukan CPU octa-core, RAM 6GB dan storage 128GB. Bila kapasitas storage suatu saat nanti hampir penuh nih, saya tinggal memindahkan file dari internal storage ke flash disk melalui port USB Type-C yang sudah mendukung USB OTG. Atau bisa juga menggunakan micro SD tanpa harus mengorbankan salah satu SIM card. Mengenai performa tidak ada yang saya keluhkan saat membuka aplikasi sosial media apapun. Diajak multitasking juga lancar. Sementara saat saya bermain game-game yang sering saya mainkan seperti Mobile Legends atau PES 2021 masuk kategori nyaman dimainkan. Padahal di smartphone ini masih terinstall banyak game. Mengenai performanya terkait bermain game ya, saya pernah buat videonya gaming test pada Tecno Pova 2. Di situ saya memainkan 6 game sekaligus dan kamu bisa menonton videonya setelah video ini ya. Linknya nanti saya sertakan di kolom deskripsi atau ada di akhir video.
Kenyamanan bermain game di smartphone ini didukung fitur game engine dengan mesin IT didesain khusus sehingga memberikan kinerja yang kuat. Teknologi ini akan aktif saat pertama kali game dibuka. Pengalaman bermain game semakin nyaman tanpa terganggu dari telepon atau pesan yang masuk. Ini bisa kamu atur melalui smart panel. Selain itu, bisa juga kamu mengubah karakter suara melalui voice changer. Lalu bisa juga memfungsikan tombol power on off sebagai tombol saat bermain game. Ada satu fitur yang masih berhubungan dengan game pada UI iOS 7.6.0 ini. Fitur ini sangat berguna ataupun sangat cocok buat kamu yang bisa lupa waktu kalau sudah bermain game, yaitu game anti-addiction. Saat fitur ini diaktifkan akan muncul reminder bila kamu bermain game selama 2 jam nonstop atau 4 jam secara akumulasi dalam satu hari. Bicara mengenai iOS, sebenarnya UI tersebut ya tergolong bagus ya, walaupun dari segi penggunaan ada nggak nyaman ya, sedikit ribet lah. Misalnya ketika saya ke app drawer seperti ini ya, saya nggak bisa balik lagi ke home screen, jadi saya harus tekan back lagi. Begitu juga ketika saya ingin memindahkan satu aplikasi dari app drawer ke home screen itu tidak bisa saya drag gitu, jadi harus ditekan, tunggu keluar, ya send to ini ke home screen. Jadi sedikit agak ribet ya. Semoga kedepannya ini Tecno Mobile ini bisa memperbaiki atau memperbaharui UI mereka agar lebih mudah lagi dalam penggunaannya. Di awal tadi saya mengatakan Tecno Pova 2 membawa desain yang berbeda. Nah, ini ada lagi nih yang beda dari Tecno Pova 2 dibandingkan smartphone brand lain, yaitu peletakan speaker yang ada pada earpiece. Menurut selera saya sih ini saya nggak suka jujur. Mungkin ini juga yang membuat power suara yang dihasilkan itu terasa kurang kencang. Dalam mengabadikan momen baik dalam bentuk foto ataupun video, Tecno Pova 2 mengandalkan 4 buah kamera, dan di sini lagi-lagi Tecno Pova 2 sangat berbeda dibandingkan brand lain. Sayangnya tidak ada lensa ultrawide di sini. Yang bedanya itu dengan hadirnya 4 kamera, Tecno Pova 2 membawa 2 buah lensa depth sensor beresolusi 2 megapiksel. Saya nggak ngerti kenapa, apa fungsinya ya. Nggak ngerti lah, itu hanya Tecno Mobile saja yang tahu. Kalau kamu ada yang tahu boleh ya untuk share pada kolom komentar di bawah. Sementara untuk kamera utamanya itu beresolusi 48 megapiksel. Satu lensa lainnya beresolusi 2 megapiksel sebagai lensa makro. Kekurangan lainnya dari smartphone ini masih pada bagian kamera, yaitu tidak adanya mode Pro. Jadi saya tidak bisa menghasilkan kualitas foto terlihat bagus pada kondisi minim cahaya. Kalau mau mendapatkan hasil foto terlihat terang saat kondisi minim cahaya, bisa menggunakan mode Super Night. Foto memang terlihat terang, tapi detail fotonya hilang. Perlu diingat, kalau kamu foto di kondisi minim cahaya, jangan lupa matikan HDR agar foto tidak terlihat hancur. Sebenarnya agak disayangkan sih, Tecno kurang memaksimalkan di bagian kamera. Padahal foto-foto dari lensa utama pada kondisi siang hari terbilang bagus dengan warna yang cerah dan mampu mendapatkan detail yang cukup. Untuk hasil foto dari kamera depan beresolusi 8 megapiksel bisa diandalkan pada kondisi cahaya berlimpah. Ini hasil perekaman video dari kamera belakang Tecno Pova 2. Resolusinya saya buat di 1080 saja ya, ataupun Full HD. Kalau mentoknya tuh bisa 2K ya. Dan ini untuk ultra steady-nya saya nonaktifkan ya. Ini masih sama perekaman video dari kamera belakang, di mana ultra steady-nya ini saya aktifkan ya. Hasilnya seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada perbedaan yang signifikan? Nah, ini hasil perekaman video dari kamera depannya, resolusinya Full HD Plus, dan kamu juga bisa mengaktifkan yang namanya Ultra Steady. Ya, ini sudah saya aktifkan ya. Hasilnya seperti ini. Dan saya akan coba untuk membelakangi cahaya. Ada
ada dua fitur yang menarik dari perekaman video Tecno Mobile Pova 2 ini, baik dari kamera belakang maupun kamera depan, yaitu tersedianya fitur beauty dan bokeh ya. Tapi untuk keduanya itu tidak bisa digabungkan. Dan jika kalian mengaktifkan salah satu fitur tersebut, maka perekaman videonya itu mentok di resolusi HD saja. Oh ya, itu begini juga, sama juga kalau kamu mengaktifkan salah satu fiturnya tersebut, kamu tidak bisa mengaktifkan yang namanya Ultra Steady. Jadi belibet saya ngomong. Oke, lihat ya, wah keren juga sih bokeh-bokeh begini. Lebih enak aja dilihat. Buat kamu yang ingin membeli smartphone di harga 2 jutaan dan NFC merupakan kebutuhanmu, Tecno Pova 2 bukan menjadi pilihan untuk dibeli karena smartphone ini tidak membawa NFC. Masuk kesimpulan, dengan membawa slogan main tanpa batas, jadi ini Tecno Pova 2 sangat cocok buat kamu yang ingin membeli smartphone dan kamu itu fokusnya hanya di performa plus daya tahan baterainya itu lama agar kamu tidak perlu khawatir daya baterai itu cepat habis. Plus kamu juga akan merasa nyaman berkat tampilan layarnya itu yang luas. Dan selain itu juga, karena tadi kapasitas baterainya yang besar 7000 mAh, smartphone ini juga cocok buat kamu yang kerjanya lebih banyak di lapangan ataupun di luar kantor lah ya, bisa saya bilang. Ya itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf ya bila ada kekurangan di video ini. Punya kritik saran jangan ragu menulisnya di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.